government Palestin berusaha untuk menyantuni tadi ya 1.000 keluarga, 1.000 keluarga janda miskin. Palestin adalah bumi jihad. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Masya Allah ya. Jadi ini adalah ardul jihad wa ardul ribat ila yaumil qiyamah. Ya, bumi Palestin, bumi yang pernah dihuni para nabi dan rasul, bumi yang pernah dihujani dari langitnya dengan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan, yang dibawa oleh malaikat Jibril pada nabi-nabi yang lahir ya dan hidup di Palestina. Ya, contohnya adalah kedua anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak itu dilahirkan di Palestina. Masya Allah ya, yang menjadi susur galur ataupun moyangnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Nabi Ismail alaihissalam itu lahirnya dilahirkan di Palestina. Nah, baru kemudian dalam keadaan beliau baru dilahirkan dibawa oleh ibunda Hajar ya bersama suami beliau yang bernama Ibrahim alaihissalam ke biwadin ghairi dzar'in ya, tanah yang tidak ada tanam-tanaman, yaitu Mekah Al-Mukarramah di sisi Baitullah Ka'bah. Jadi betapa mulianya negeri ini ya, dan sampailah sekarang bumi ini akan menjadi saksi ya kebenaran yang dipegang oleh umat Islam, yaitu bahwa bumi ini kata Umar bin Khattab adalah tanah wakaf milik umat Islam yang tidak boleh diserahkan kepada selain umat Islam. Jadi memang Palestina itu adalah akidah. Ya, bagi umat Islam, Palestina adalah akidah, nggak sembarangan gitu ya. Makanya ada satu kesempatan nama Palestina itu bersilaturahim ya ke satu markas ya pergerakan umat Islam yang kita sama-sama cintai. Ya, kata pimpinannya, orang Islam yang tidak membantu Palestina itu diragukan keimanannya pada Allah. Oh, Masya Allah ya. Jadi kenapa? Karena di sana ada Masjidil Aqsa. Ya, dan Masjidil Aqsa adalah masjid yang mau tidak mau harus kita yakini bahwa ia adalah kota suci ketiga umat Islam yang terbesar setelah Mekah, Madinah, dan juga adalah Baitul Maqdis. Ya, setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Dan masjid ini disebut oleh Allah secara lugas ya di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ya, bahwa Nabi diperjalankan pada satu malam, dan ini diawali dengan kata-kata subhanalladzi, maha suci Allah yang memberangkatkan Nabi kita Muhammad SAW pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Berarti Masjid Al-Aqsa Palestina memiliki tempat tersendiri di dalam akidah umat Islam dan juga di dalam hati umat Islam. Ya, kalau ada umat Islam yang melupakannya, berarti wah, bagaimana ketika dia membaca surah Al-Isra ayat yang pertama ataupun surah Al-Anbiya ayat ke-71. Ya, di dalam Al-Anbiya 71 Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menyebut ya wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan sepupunya Nabi Lut menuju satu bumi al-ard allati barakna fiha, yang kami berkahi di dalamnya, ilal ardi allati barakna fiha, bumi yang kami berkahi di dalamnya. Dan keberkahannya itu bisa saja Mbak ya akan memancar ke seluruh alam lil alamin, termasuklah ke Indonesia. Nah, bahkan ulama ada yang menyebut juga mau mengukur kekuatan iman kita, maka lihatlah keadaan kita ketika itu. Adakah kita sedang memperjuangkan Palestina mati-matian? Kalau ketika itu kita sedang memperjuangkan Palestina mati-matian, berarti iman kita lagi kuat. Ya, tapi kalau ketika itu kita sedang melupakan Palestina ataupun ogah-ogahan bantu Palestina, berarti iman kita sedang lemah. Oh, Masya Allah ya. Jadi Palestina, perjuangan Palestina itu menjadi kayu ukur keimanan, Masya Allah. Masya Allah. Nah, kenapa? Karena memang ada by design oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan Palestina itu suatu yang istimewa. Ya kan? Dipilihlah orang-orang Palestina untuk memikul ya kan cerita, ya sepotong cerita di atas bumi Allah ini.
Ya, yang belum tentu bisa dipikul oleh hamba-hamba Allah yang lain. Penderitaannya, ya kesengsaraannya, kemiskinannya, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi bukan kita belum melihat bahwa ia ada satu perkembangan yang dalam artian Mbak tadi tanyakan bagaimana keadaan Palestina, ya semakin parah, ya semakin menderita, ya. Dan itu sampai kapan? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dari sisi positifnya ataupun berpikir positifnya, ini merupakan satu plot yang Allah ciptakan di atas muka bumi kita. Ada negeri namanya Palestina, di dalamnya ada Masjidil Aqsa, dan kemudian dijajah, ya sejak kapan? Sejak perjanjian Balfour misalnya, 1917. Ya, 1917 perjanjian Balfour yang terjadi pada 2 November, yaitu British yang menjajah Palestina, padahal ketika itu Palestina di bawah penjagaan kerajaan atau khilafah Turki Utsmani. Tapi kemudian British, karena memang Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia Pertama, kemudian akhirnya Palestina dirampas. Ya, kemudian diserahkan pada 1917 ini kepada Israel. Maka terjadilah penghijrahan besar-besaran warga Yahudi, baik itu dari dataran Moskow, Rusia, atau Amerika, atau dan yang lainnya, masuk ke dalam Palestina. Dan qadarullahnya, ya kemudian dideklarasikanlah pada 15 Mei 1948, negara ini menjadi negara di atas tanah umat Islam Palestina, yaitu Israel. Nah, Mbak, yang dimuliakan oleh Allah, tanahnya semakin mengikis. Ya, dulu ini adalah milik Palestina, umat Islam, bangsa Arab, tapi kemudian sekarang orang Palestina yang ada di dalam Palestina itu kurang lebih hanya tidak lebih dari 5 atau 6 juta orang. Perang Asfin Makul ini, astagfirullahaladzim, ya berapa banyak orang yang syahid, luar biasa. Pada 2014 1.500 orang syahid. Berarti 1.500 ibu tunggal ataupun janda miskin yang menanggung pembiayaan keluarganya. Oleh karena itu, Aman Palestina berusaha untuk menyantuni tadi, ya 1.000 keluarga, 1.000 keluarga janda miskin. Nah, ternyata Mbak, alhamdulillah, dengan izin Allah ada 2.280 penyantun yang sudah menyantuni. Karena biaya 1.750.000 ini kita pecah menjadi 5. Artinya satu keluarga disantuni 5 orang penyantun, yang setiap penyantunnya itu cuma setiap bulan menyisihkan dari rezeki yang diamanahkan oleh Allah sebesar 350.000. Ya, gitu. Jadi kalau 350.000 dikali 5 itu jumlahnya adalah 1.750.000. Baik. Ya, kalau ada hamba Allah di Indonesia yang satu keluarga udah saya aja lah, nggak usah 5 orang, monggo ya silakan ya. Ya berarti setiap bulan bapak fulan ini, haji fulan ini atau hajah fulana ini, dia akan menyetorkan atau mentransfer ya ke rekening Aman Palestina sejumlah 1.750.000. Tapi Aman Palestina paham ya, kita mau memudahkan sehingga banyak orang yang menerima pahala dari santunan ini, yaitu kita pecah menjadi 5 penyantun. Setiap penyantunnya 350.000 per bulan. Kalau dikumpul 5 penyantun, maka terkumpullah biaya 1.750.000 untuk satu keluarga janda miskin. Nah, sekarang berapa yang sudah menyantun? Berapa, 2.280 penyantun. Masya Allah. Jadi alhamdulillah 500 keluarga atau 400 lebih 450 keluarga sudah tersantuni. Tapi sayangnya ada 550 keluarga lagi yang belum disantuni, Mbak. Nah, ini yang mudah-mudahan sahabat MQ terbuka hati, dibukakan oleh Allah. Ayolah sisihkan. Ya tidak mahal, tidak sampai 1 juta. Ya hanya 350.000. Ya per bulan. Apakah itu digotong sendiri? Ataupun saya mau ngumpulin teman-teman saya ya kan, kalau ada 10 orang berarti setiap orang cuma 35.000 per bulan. 350 dibagi 10 berarti 35.000. Betul, kan? Betul. Berarti 10 orang ini patungan ya untuk mengumpulkan 350.000 dan setiap bulan
itu akan menyantuni ya ibu tunggal yang untuk menafkahi anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh suami. Masya Allah. Masya Allah. Nah itu Mbak, kami dari Amal Siap, Ustaz. Palestina mengajak, ayolah ya kan, apa yang termampu kita lakukan untuk saudara kita di Palestina sana. Di samping memang kita tetap ya akan membantu yang dekat. Ya kita akan tetap memperjuangkan nasib janda-janda miskin di Indonesia, anak-anak yatim di Indonesia. Alhamdulillah ya banyak NGO yang concern ke sana. Ya tanpa mungkin disebut nama persatu ya. Wah Masya Allah Mbak, ya, termasuk ya DT Peduli Umat, ya Darut Tauhid Peduli Umat, gitu kan, PKPU dan sebagainya, termasuk ACT. Nah, Aman Palestina melihat satu peluang kekosongan. Ya kami fokus ya memperhatikan isu-isu di Palestina, di Suriah, dan terbaru 2 tahun sudah kita juga bantu rakyat Yaman, ya umat Islam di Yaman yang tergolong miskin, bahkan 80%-nya menderita kelaparan, kemiskinan dan sebagainya. Jadi itulah yang bisa disampaikan oleh Amanah Palestina, Mbak ya. Baik, Ustaz. Kita ada amanah dari saudara kita di Palestina, masih membutuhkan 2.720 orang ya untuk menyantuni 500 keluarga janda miskin di Palestina. Dengan begitu mudah-mudahan tidak akan pernah meleset janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku kata Nabi, wa kafilul yatim, dan donatur yang menyantuni anak-anak yatim. Ya, lahu wa li ghairi, kata Rasulullah, apakah yatimnya itu adalah masih ada hubungan nasab? Contohnya adalah adik kita punya anak, tiba-tiba beliau dipanggil oleh Allah, berarti itu yatimnya adalah keponakan kita, karena anak kepada adik kita, ya berarti itu masih ada hubungan nasab. Ya, atau seorang suami meninggal, maka yatimnya itu ya ataupun istrinya akan menyantuni anak-anak yatim karena itu anaknya ya dari suami yang meninggal. Nah itu berarti anak yatim yang masih ada nasab karena statusnya si penyantun yatimnya adalah ibunya, ibu kandungnya, gitu kan? Ya, au li ghairi, atau yang tidak ada hubungan nasab, seperti anak-anak yatim di Palestina, anak-anak yatim tetangga kita. Nah, kata Nabi, fil jannati hakada. Ya, orang aku dan yang menyantuni anak yatim, apakah anak yatimnya masih ada hubungan nasab atau tidak? Hakada, kata Nabi, fil jannati hakada, seperti ini di dalam surga nanti, yaitu ya begitu dekat, laksana dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Masa sih Nabi berbohong? Ya mustahil Nabi berbohong, betul. Mustahil, padahal Nabi adalah shadiqul wa'dil amin, yang selalu menepati janji dan terpercaya. Ya, maka kita tinggal nanti kabarkan aja kepada Nabi, ya Rasul, ya bukankah engkau pernah berjanji ana wa kafirul yatim ya fil jannati hakada. Jadi yakin seyakin-yakinnya setiap rupiah yang kita donasikan untuk menyantuni ibu-ibu tunggal, janda-janda miskin, anak-anak yatim di Palestina, mudah-mudahan dengan begitu Allah berikan keberkahan bumi Palestina ini dalam keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Allah pilih keluarga kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat, ya sujud, ya menyembah Allah, dan kemudian anak-anak kita dijadikan sebagai para mujahid dan mujahidah, hafidh dan hafidhah, ya soleh dan solehah, insya Allah. Dia akan membersihkan harta kita, karena kita nggak tahu harta yang kita dapat ini suci atau belum suci.